Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan instalasi Node.js ya. Silakan teman-teman ke sini dulu nih, ke Google aja cari Node.js, Node.js ya. Lalu ke download, nanti tinggal ke sini ya. Nah, di sini Node.js sudah tersedia untuk versi banyak sistem operasi ya. Jadi untuk Windows sudah ada, untuk yang sistem operasi lain juga sudah ada sebetulnya. Nah, di sini ada yang versi current, ada yang versi LTS ya. Nah, yang saya sarankan adalah silakan gunakan versi yang LTS ini yang direkomendasikan ya. Seperti itu. Oke, untuk cara menginstalnya seperti apa? Nah, di sini tinggal pilih aja sesuai dengan sistem operasi. Di sini ada 32 bit, ada yang 64 bit ya. Nah, kalau saya gunakan yang 64 bit karena sistem operasi saya kebetulan 64 bit. Jadi saya yang akan saya install atau yang akan saya download ini yang Windows installer aja ya, yang .msc. Oke, kita download nih, tinggal klik aja yang ini. Ini coba saya buat besar ya. Nah, tinggal klik yang ini. Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini ukuran filenya tidak terlalu besar, hanya 29 MB ya, sekitar segitu. Nah, ini pun Node.js itu apa ya? Bagi teman-teman yang mungkin bertanya kenapa kita perlu menginstal Node.js. Nah, Node.js itu adalah runtime ya, ataupun software untuk menjalankan JavaScript dari sisi server. Karena sebelumnya JavaScript itu hanya bisa jalan di browser aja gitu ya. Hanya bisa jalan di misalkan di Google Chrome, di Firefox gitu ya. Dan biasanya digunakan untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Ya sampai sekarang pun masih banyak digunakan ya. Nah, tapi semenjak ada Node.js, jadi kita bisa menjalankan si JavaScript ini dari sisi server situ. Jadi kayak udah seperti PHP lagi gitu ya, udah seperti Python lagi. Jadi bisa jalan pemrogramannya dari sisi server. Seperti itu. Sehingga nanti kita bisa bikin banyak project gitu ya, menggunakan JavaScript melalui Node.js. Seperti contohnya misalkan pengen bikin website, tapi apa backendnya menggunakan Node.js tuh bisa, atau pengen bikin aplikasi desktop misalkan, atau bikin WhatsApp server untuk botnya gitu bisa juga ya. Jadi karena nanti si Node.js ini yang akan menjalankan si JavaScript-nya gitu ya, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai dulu. Oke, baik, ini proses downloadnya sudah selesai ya. Ini coba saya open dulu. Kita akan melakukan penginstalan sekarang ya. Ini tinggal di next saja. Oke, ini sebentar. Oke, ini link license agreement-nya ya. Silakan dibaca-baca dulu. Kalau sudah tinggal klik accept, kemudian kita klik next ya. Nah, ini destination foldernya ya. Kita next. Nah, bagian ini jangan lupa add to path ya. Add to path will be installed on local hard drive ya. Atau bisa aja di entire feature will be installed on local hard drive ya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan gitu. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Sebetulnya nggak diapa-apain juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan diklik sampai X saja nih. Jadi kalau dibiarkan pun, jadi pas ketika install tidak kita apa-apakan juga jangan gitu ya. Nggak apa-apa, tinggal klik stay aja sebetulnya. Oke, next. Udah, ini ada necessary tool. Kalau teman-teman mau install kayak Chocolately dan lain-lain ya boleh sekalian ya. Kalau tidak, ya tidak perlu gitu ya. Oke, next. Sudah, tinggal install. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi Node.js-nya selesai seperti itu. Nah, ini masih proses installing ya. Nah, oke, sudah selesai. Tinggal klik finish saja. Nah, ini ada install additional tool for Node.js-nya ya. Ini tinggal enter aja, karena kan sebelumnya saya klik untuk kalau teman-teman gak centang, ini nggak akan sih. Ini muncul ini dikarenakan saya ngeklik yang tadi mau install Chocolately dan lain sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman mau install sekalian, Chocolately, Chocolati ya, ini kadang digunakan juga. Jadi kalau teman-teman mau install, boleh silakan. Kalau misalkan memang tidak butuh toolsnya gitu ya, ya tidak perlu diinstal. Nanti teman-teman tidak akan melewati proses ini gitu ya. Tapi kalau ada ya berarti nanti akan diinstal seperti itu. Oke, sudah saya close aja ya terminal aja. Nah, untuk ngecek apakah Node.js kita sudah berhasil atau belum, teman-teman silakan buka command prompt ya. Jadi cari aja cmd
Kalau pakai Linux berarti terminal ya. Kemudian klik command prompt. Nah, ini command promptnya. Oke, ini saya besarin ya. Silakan gunakan perintah node spasi strip strip version untuk melihat versi dari Node.js-nya ya. Enter. Nah, kalau muncul versi seperti ini berarti ini proses instalasinya udah selesai ya, sudah berhasil gitu. Kalau misalkan error, misalkan tidak muncul versinya berarti gagal, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga cek npm-nya ya. npm ini untuk install package ya. npm spasi strip strip version. Oke, saya juga sudah berhasil install npm-nya. Dan punya saya ini versi 8 ya. Kalau teman-teman tidak muncul versinya berarti npm-nya gagal ya. Tapi kalau muncul seperti ini berarti instalasi Node.js-nya sudah berhasil ya sampai sini. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.